Saya baca Alkitab saya bahasa Indonesia, saudara sekalian. Oke. Kejadian 41 ayat 60. Ini ketika itu ceritanya Yusuf ada di Mesir. Amin. Menurut saudara, Yusuf di Mesir dia lagi jalan-jalan atau lagi menderita? Menderita. Zaman sekarang kayak tadi pagi kejadian 41 50. Kayak tadi pagi pendeta Bapak Sursiran di perjalanan bilang dia biasanya memimpin tur ke Timur Tengah, tapi karena ada perang dengan Hamas, jadi mungkin ditunda. Kata dia kurang mungkin 1 bulan. Target orang Israel rencana perangnya cuma 1 bulan. Bapak habis Hamas. Bahkan 250 sandera dibebaskan menurut Koran Israel. Jadi hal yang terjadi di sana itu bukan main-main, itu perbatasan antara Mesir dan Israel. Dulunya Gaza itu wilayah Mesir, milik Mesir. Cuman karena Israel mau berbagi dengan Palestina, Gaza itu dikembalikan kepada Palestina. Bukan dikembalikan, diberikan kepada Palestina. Tadinya milik Mesir. Nah, jadi karena perang 6 hari dia bisa merebutkan daerah itu, jadi dikasih ke Palestina. Tetapi Palestina pada tahun 2007 itu dikuasai oleh Hamas dan politik Hamas. Jadi Hamas itu tidak mau berdampingan dengan Israel sehingga terjadilah penderitaan. Dulu si Yusuf itu ada ini, saya nggak usah pakai ini, mati-mati ya, tapi nggak ada temannya kasihan. Iya, sekolah minggunya di situ sendiri. Nggak apa-apa. Non, bawa mainannya ke sini, Non. Bawa mainannya ke sini. Sama mamanya boleh, kesian mamanya. Oke. Jadi Yusuf itu ada di daerah situ, daerah tempat sekarang terjadi kekacauan begitulah kira-kira. Nah, saya baca ayat 50 ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberikan namanya Manase kepada anak sulungnya, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi Yusuf itu sebenarnya di masa-masa sukar di Mesir ya. Tapi dia mengatakan bahwa Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali. Ini padahal dia nggak Alzheimer, dia juga nggak demensia, tapi bisa lupa. Terus ayat berikutnya dia bilang begini, dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi sebenarnya mustahil dia punya anak, karena dia itu seorang slave, budak. Budak nggak boleh kawin zaman dulu, mana ada budak kawin. Mau yang ada dikebiri, malah banyak yang dikebiri. So dia nggak bisa kawin gitu, saudara sekalian. Nah, kita melihat bagaimana penderitaan dia, tetapi penderitaannya itu ternyata berakhir dengan cerita yang baik, happy ending gitu. Ya main itu bagus ya. Main itu bisa bikin rumah-rumahan ya. Good. Nah, saudara, ini firman yang kita baca hari ini. Judul dari firman hari ini adalah pemeliharaan Tuhan di masa kesulitan atau di masa kesengsaraan. Pemeliharaan Tuhan di dalam kesengsaraan. Ini sebenarnya saya kasih gambar, cuman gambarnya nggak bisa saya tayang nih. Gambarnya Yusuf di dalam perut ikan. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai 52. Biarlah firman ini berbicara kepada kami semua dan menguatkan kami. Tolong kami Tuhan supaya di dalam keberadaan kami selalu memuji Engkau dan menyembah Engkau, dan di dalam keberadaan kami firman-Mu selalu diberitakan apa saja kondisinya dan keadaannya. Berapa banyak pun orang yang mendengar, selalu Tuhan kami memberitakan Injil. Tolong Tuhan berikan kepada kami pengertian, sehingga Kejadian pasal 1 ayat 50, 51, 52 menjadi rema malam ini, menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Yang percaya katakan amin. Jangan dibilang hidup saya enak. Sebagai hamba Tuhan 30 tahun terakhir saya mengalami banyak kesulitan dalam hidup ini. Kesulitan keuangan sudah lewati. Sekarang sih sudah banyak diberikan kebebasan oleh Tuhan. Secara keuangan saya makmur, tapi banyak penderitaan yang lainnya. Nah, judul hari ini adalah pemeliharaan dalam penderitaan. Saya tahu kita semua punya porsi penderitaan masing-masing. Ya kan? Ada ibu-ibu yang cuciannya setumpuk, itu penderitaanmu.
Ada yang kita mau belanja ke Myers nggak kebeli barang, akhirnya beli merek Anko di Kmart. Murah-murah malah seneng kan. Akhirnya ke Big W juga murah. Iya kan? Murah mana sama Kmart? Kmart murah. Kmart masih murah ya? Wah hebat. Berarti suka bandingin. Saya juga seneng, hobi saya ke Kmart. Saya sebenarnya sering banget ke Kmart, apalagi kalau ada barang-barang saya cek dulu di Kmart. Kalau harganya lebih murah dia di Kmart. Begitu kalau rusak buang. Lihat begitu murahnya. Kemarin saya cari itu apa roti gepenger. Toast yang gepeng roti kok gepenger. Roti gepenger. Itu apa ya namanya? Sandwich press. Sandwich press. Dia nge-press sandwich. Kmart jual cuma $15. Murah banget. Saya sampai, murah banget ini. Saya mau beli karena itu saya suka sekali. Karena saya masak telur begitu. Dan telur dikocok, taruh situ jadi dadar. Tapi jangan dipres, ditaruh aja. Iya, apalagi yang Kmart punya tuh ada pinggirannya. Jadi dia nggak blueber. 2 telur 1 ini. Jadi dadar dalam waktu 1 menit. Ih, di rumah jadi keces ya. Enak banget. Roti prata. Saya pakai itu masaknya. Taruh rotinya, terus telur 1 dikecek-kecek gituin. Tapi jangan dipres. Jadi hanya ditaruh ditaruh aja. Jadi murah sekali, saudara. Jadi kita melihat pemeliharaan Tuhan dalam penderitaan. Saya ingat waktu saya kuliah, aduh, susah makan. Makanya dulu saya lebih kurus dari ini. Saya sudah naik 4 kg. Dulu saya 52. Sekarang 56. Bukan karena saya kemiskinan, tapi badan saya begini. Nah, Pak Todi juga nih contohnya. Nggak bisa bertambah ya. Dari SMA mungkin, dari kuliah sampai sekarang ya. Nggak berubah. Saya berubah sedikit 4 kilo. Ya. Dan waktu kuliah saya menderita sekali karena saya sering nggak makan karena nggak ada uang. Waktu tahun 98 kan krisis ekonomi. Papa mama saya bilang kita agak krisis juga nih gitu. Saya bilang, "Ma, jangan kirim uang lagi." Saya nekat banget, jangan kirim uang. Padahal hidup dari mana? Orang student. Tidak boleh di Singapura, nggak boleh kerja. Nggak boleh Singapura. Student murni harus ke sekolah. Jadi gimana? Udah gitu saya pelayanan di gereja volunteer, bukan part-time, bukan staff. Jadi gimana? Pak, Ma, gak usah kirim uang, belagu banget gitu. Begitu ditaruh teleponnya, saya mikir, gue makan apa ya? Karena benar-benar mereka gak kirim uang, karena kalian kalau tahun 98 susah sekali dolar itu, sekarang mau ngirim dolar setengah mati. Sedang saya udah dibiayai 3 tahun itu, saya ambil master degree masih 3 tahun lagi, 6 tahun sekolah saya. Jadi dari mana uangnya? Jadi saya dengan iman, saya menderita, berhari-hari gak makan. Tapi Tuhan selalu ada kirim makanan secara rahasia, secara luar biasa dan secara supernatural. Contohnya, saya pernah kelaparan ketika hari gak makan, teman kasih Indomie 1 dus. Indomie 1 dus itu cukup sebulan. Iya, jadi udah gitu, udah 1 dus saya tetap hemat-hemat karena saya pikir ini bisa-bisa gak berbulan-bulan dapat. Jadi saya makannya setengah, 1. Kalau udah benar-benar kelaparan, saya makan 1. Minum air terus. Itu menderita. Tapi saya hidup karena saya dipelihara sama Tuhan. Tuhan tidak menghendaki saya mati. Dia menghendaki saya hidup untuk bertahan firman. Jadi walaupun menderita-menderita dikit, tetap dipelihara. Saya ada contoh Yunus. Yunus kan berdosa sampai masuk perut ikan. Ya kan? Bayangin saudara. Kalau secara naluri, secara otak, itu orang bisa ngasih hidup dalam perut ikan? Nggak kan? Saya selidiki. Dulu zaman Yesus, zaman Yunus, itu zaman Yunus sekitar 400-500 tahun sebelum zaman Yesus. 700 tahun bahkan sebelum Yesus, sebelum Masehi. Zaman Yunus ya. Itu zaman itu ada sejenis ikan hiu yang besar namanya whale shark. Gede sekali, bisa 22 meter. Memang itu udah gak hidup lagi, udah punah. Jadi ikan hiu purba. Jadi di laut Mediterranean itu ada ikan besar itu, dan dalam bahasa Ibraninya Yusuf ditelan oleh ikan besar. Itulah ikannya. Bukan ikan paus, karena ikan paus gak hidup di situ. Tapi ikan hiu, tapi disebut whale shark. Kalau gue bisa 22 meter, 22 meter itu panjang.
perutnya besar. Cuma masalahnya kerongkongannya kecil. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan Yunus itu masuk perut sampai kepalanya doang. Jadi nyangkut di tengah karena dia kalau nggak bisa nafas di perut kan nggak ada oksigen. Dan dia di tengah mati dan hidup tuh. Bayangin saudara selama 3 hari kayak begitu. Tapi nggak mati loh. Kesimpulan apa? Dibikin sengsara, setengah mati, hidup enggak, mati enggak, tapi nggak mati. Karena suatu purpose, yaitu memberitakan Injil. Nah, karena Tuhan tuh nggak mau bunuh kita, mendidik kita iya. Ya kan saudara? Jadi intinya kalau kita mengalami penderitaan itu oke. Karena ada Tuhan Yesus. Dia memelihara hidup kita, sekalipun kita menderita sekalipun, dia akan pelihara hidup kita. Ada orang kena sakit, ada orang tiba-tiba kena cancer, tapi bisa lama sekali. Cici saya itu kena cancer. Dokter bilang usianya cuma 3 bulan, tapi dia bisa hidup sampai 10 tahun baru meninggal. Dan selama 10 tahun dia sibuk melayani Tuhan. Dia panggilannya melayani orang India. Bayangin, adiknya melayani orang Indonesia, kakaknya melayani orang India. Bahkan dia kawin dengan orang India Singapura. Berarti dia dari India Singapura. Jadi dia, makanya dia jadi warga negara Singapura karena kawin sama orang Singapura yang keturunan India, orang Tamil. Nah, ininya marganya Raja Gopal. Raja Gopal. Nah, si Raja Gopal ini di gereja India, dan cici saya pergi ke India berkali-kali menginjil di sana. Karena panggilannya ke situ sampai dia meninggal. So, dia menderita sakit tapi dipelihara untuk bertahan Injil sampai dia dipanggil Tuhan. Memang tugas selesai, dia dipanggil Tuhan. Amin. So, enggak dibunuh Tuhan, enggak, dipelihara Tuhan. Buktinya dia tidak sampai meninggal. Kita lihat saudara sekalian, tujuan Tuhan adalah membangun karakter Yunus, bukannya memusnahkan Yunus. Seringkali kita mengalami hal yang sama. Amin saudara. Oleh karena itu ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil dari cerita Yusuf. Yusuf itu dibuang dan mengalami kesengsaraan hebat di Mesir, tetapi dipelihara Tuhan. Amin saudara. Harusnya itu dia mati loh. Bayangin. Pertama saudara, dia dijebloskan ke sumur itu mau dibunuh sama abang-abangnya. Tapi nggak mati. Lalu dijual aja karena bujukan daripada abang tertua si Judah. Judah bilang jual aja supaya akhirnya nggak dibunuh. Akhirnya dia dijual. Nah itu sudah secara pikiran orang dia harusnya lenyap dan mati dan kalau dia kelihatan sejarah. Tapi itu pelihara hidupnya. Ya kan? Lalu yang lebih parah lagi, dia dituduh mau memperkosa nyonyanya. Itu kalau coba misalnya ya, saudara di Indonesia misalnya, itu udah habis pasti digebukin tuh, mau memperkosa nyonya. Itu sama tuh si bapak Tuhan, si Mister Tuhan digebukin habis. Orang saya pernah lihat ada guru mukulin murid, terus bapaknya datang, gurunya digebukin. Itu baru beredar. Iya kan saudara? Bisa mati tuh si Yusuf, tapi enggak tuh karena Tuhan turut campur. Dia mencegah Yusuf dibunuh, tapi dicemplungkan ke dalam penjara. Iya nggak saudara? Nah saudara malah di penjara bertahun-tahun Tuhan pelihara. Saya percaya selama di penjara karakternya berubah. Yang dulu suka sombong, visi Tuhan, gini-gini, dia berubah. Dan ketika dia sudah rendah hati, dia dikeluarkan bahkan jadi pemimpin. Amin saudara. Jadi saya percaya penderitaan yang kita alami itu bagus untuk kita. Tuhan akan pelihara kita, bahkan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Amin. Saya ada sekarang saya karena penderitaan yang berlarut-larut selama beberapa tahun. Kalau nggak saya nggak berdiri di sini. Karena karakternya belum nyampe. Apalagi jadi hamba Tuhan. Coba bayangin kalau hamba Tuhan sombong, gimana jemaatnya coba? Jadi hamba Tuhan harus belajar rendah hati, dan itu dengan cara diinjak, digencet, ditendang-tendang, dibuang, segalanya lah. Keluarga saya contohnya, dia ada jadi merendahkan diri. Kenapa? Jemaat kita itu kebanyakan dulu youth itu kalau habis gereja, makan mana, makan dia, makan situ, berat pulang. Jadi istri dan anak saya ngepel WC setiap hari Minggu. Itu dari situ belajar rendah hatinya. Ngepel, vacuum, saya suruh anak saya vacuum di sini. Orang udah pada pulang semua. Vacuum itu setiap minggu. Semua. WC, toilet, pojok. Istri saya dengan senang hati melakukan apa?
saya dengan senang hati melepas mereka. Karena apa? Belajar indah hati. Amin, saudara. Biar dia dididik di WC. Amin, saudara. Dari situ baik, penderitaan itu baik, saudara. Dia juga mesti masak, dia mesti cuci piringnya juga, saudara. Karena seringkali orang pulang, dia lupa cuci piring. Di istri saya yang cuci, saudara. Dan dia lakukan dengan senang hati. Karena apa? Itu mendidik dia. Jadi setiap penderitaan yang dialami itu baik untuk kita. Kalau memang itu ada porsi yang baik. Nah, saudara sekarang, even kalau misalnya Tuhan yang membuat kita menderita, itu pasti untuk baik untuk kita. Jadi istilahnya saudara sekalian, mari kita maju terus di dalam disiplin, sekalipun di dalam penderitaan. Zaman dulu, orang itu kalau hidupnya enak, itu sengaja melakukan penderitaan. Sekitar abad 14 sampai 16, orang-orang Kristen itu kalau misalnya berbuat dosa, lalu dia buat cambuk, lalu dia mencambuki dirinya sendiri. Di gereja zaman dulu, abad 14 sampai abad 16, udah gitu nggak pernah lagi. Jadi misalnya dia mencuri, tangannya dipecah-pecahin sendiri. Sambil Hail Mary, Salam Maria, berdoa di gereja Katolik begitu, saudara. Dia dulu imannya, perkembangan teologi masih sampai situlah, saudara. Dan dulu ada orang Kristen yang dia dulunya Yahudi. Dia menyesal karena nenek moyangnya Yahudi dan menyalibkan Yesus. Bertahun-tahun hidupnya dia cambukin sendiri. Kayak begitu praktisnya. Zaman sekarang, kayaknya kita nggak gitu lagi. Tapi dengan apa kita, saudara, mendisiplin diri kita? Mendisiplin diri kita dengan menjalani penderitaan yang kita hidupi selama ini. Hidup kita itu dengan sukacita. Itulah disiplin. Saudara nggak usah cambukin diri sendiri, cuci piring aja, cuci baju aja, itu sudah penderitaan. Potong rumput aja, itu sudah penderitaan. Gedein anak-anak, ibu-ibu melahirkan aja, itu sudah berat. Iya kan, memangnya lahirin batu. Kagak, anak itu waktu ngelahirin si Nona itu berdarah-darah loh. Saya ingat istri saya, kenapa? Bed rest total. Kamu 4 bulan udah pembukaan. Kamu cepet amat. Ya makanya saya harus operasi terakhir. Terus kamu cesarean dong? C-section aja. Iya. Kamu sih. Iya, harus bed rest. Terus sudah lahirnya juga bed rest dong? Enggak sih, udah lahir. Dia tetap lahir juga lewat prematur. Tapi untuk 4 bulan sebelum keluar harus ditutup dulu jalan lahirnya. Si Tuhan tetap memberkati dengan Nona. Walaupun nggak susah payah, kamu itu dipegang Tuhan hidupmu. Walaupun mengalami derita, ya kan? Jadi nggak usah cambuk-cambukin diri, lahir terus sama aja, ya kan? Tapi jangan kapok. Kalau bisa satu lagi, dia tanya dokter dan berdoa. Sebab si Sarah juga sanggup walaupun sudah tua. Muslim dong. Istri saya 40 loh lah dapat sejadah. 40. Sorry 39,5. Hampir. Nawar. 39,5 hampir 40. Iya. So hidup ini penuh penderitaan. Saya bisa bayangin itu orang-orang Palestina, orang Israel. Jadi itu saya lihat fotonya bayi-bayi dibantai sama Hamas. Itu banyak orang Palestina baik loh. Banyak orang Palestina yang Kristen juga. Gereja di Gaza tuh banyak. 10% penduduk Palestina Kristen kok. Orang Arab Kristen yang udah ribuan tahun Kristen. Itu mati, kena bom, rumahnya hancur. Saya bayangin. Orang memperebutkan tanah sampai nyawa di babat-babat. Waktu gereja kita ribut di soal gedung ini, jemaat juga yang menderita, mesti gimana ya? Mesti mungkin siapa gitu. Pusing kan. Jadi orang menderita sampai mesti import jemaat dari Street Fair. Bayangin saudara, jadi yang Street Fair datang jauh-jauh bantuin. Saudara bayangin saudara betapa jemaat sangat menderita karena orang rebutan. So itulah manusia. Sekarang kita jalani penderitaan ini dengan disiplin, jalani dengan sukacita. Amin saudara sekalian. Nah disiplin dengan cara tidak membandingkan penderitaan kita dengan orang lain. Contohnya, kok Pak Todi hidupnya enak ya? Hanya dia juga mengalami derita, iya enggak? Dari Germany sudah menderita, dulu sekolah di Germany, terus pindah ke sini, dulu jarang orang Indonesia, gak punya saudara, gak punya teman, untuk punya istri yang setia.
yang membantu terus menyopang suami. Mereka melewati penderitaan juga kan. Anak masuk rumah sakit semua, dia kan tabrakan. Aduh, nanti satu saat boleh bersaksi. Sini. Amin, saudara. So, jadi jangan banding-bandingin salibnya sama orang lain. Penderitaan. Jadi mesti disiplin loh. Kadang-kadang kita, dia enak banget ya. Oh dia enak banget ya. Kita suka banding-bandingin gitu. Kalau bandingin sama yang lebih sengsara. Nah, boleh. Kok hidup orang di Palestina menderita banget ya? Kita enak banget ya di Australia. Nah, gitu bandingin tuh kayak gitu. Ya, janji. Nah, itu mesti disiplin loh. Karena yang kayak gitu tuh sering masuk. Kok enak banget ya dia? Kok gini ya? Saya juga gitu. Gereja dia enak banget ya, banyak duitnya. Kita di sini mesti begini. Gereja itu banyak pemain musiknya. Kayak gitu-gitu. Suka bandingin loh. Terus tiba-tiba saya, gak boleh bandingin. Tiap gereja, tiap kasus lain-lain. Gak boleh disama-samain. Disiplin memikir bahwa Tuhan menggunakan penderitaan ini untuk sesuatu yang baik. Jadi Tuhan pakai penderitaan kita untuk sesuatu yang baik. Contohnya Yesus. Penderitaan Yesus dipakai untuk menebus kita. Ya, walaupun dia tuh menderita karena iblis. Iblis mencoba membunuh, mendera, mensobek-sobek badannya. Tetapi badan yang sobek itu justru membuat kita sembuh. Aneh kan? Jadi kita mesti disiplin bahwa penderitaan ini akan dipakai Tuhan untuk membuat sesuatu yang baik. Itu mesti disiplin. Disiplin ketiga, disiplin untuk tetap jangan mengasihani diri. Mesti disiplin itu kayak gitu. Karena apa? Kita kan sering menye-menye kan. Kenapa gua gini Tuhan? Kenapa kau izinkan? Menye-menye. Itu roh menye-menye. Enyah kau dalam nama Yesus. Amin. Jangan mengasihani diri, kita mesti disiplin. Jangan. Karena penderitaan pasti ada baiknya dan Tuhan bisa pakai penderitaan itu untuk sesuatu yang baik. Apalagi yang kita di sini kedinginan. Self-pity. Mendingan kedinginan daripada kepanasan loh. Di Indonesia bisa 35. Begitu nyamuknya banyak banget. Panas banget. Udah gitu ada demam berdarah segala. Di sini mana ada demam berdarah? Jarang sekali. Terus disiplin tidak menyerah dengan keterbatasan kita. Kadang-kadang nih saudara, kita tuh menderita, terus pikir kita nggak sanggup apa-apa. Siapa bilang? Saya dulu rajin perpuluhan walaupun duitnya sedikit. Jadi kalau ada uang, saya langsung perpuluhan. Sampai teman saya yang lagi susah juga saya bantuin. Wah, ini ada uang lebih, udahlah kasih dia, dalam hati mikir sendiri. Jadi walaupun menderita dan terbatas, tapi berdisiplin tetap memberkati. Itu aneh. Jadi tetap bisa buat ini hujan. Jemaat kita luar biasa, hujan nggak datang. Kode. Mungkin mereka sakit. Bukan sakit tapi sakit. Kalau orang keluarga ngomongnya lain. Nah saudara, disiplin juga. Itu tadi saya bilang tidak puas dengan keterbatasan kita. Jadi walaupun terbatas tetap melayani. Pak Todi 75 tetap aktif, mereka melayani di Roville udah kayak jadi kaki tangan saya. Jemputin orang, nganterin orang, bantuin orang, tidak, wah sibuk setiap hari. 75 Pak. Iya 75. Kamu berapa? 36 lah ya. Beda hampir 40 tahun bro. Lai, gimana sih Lai? Ayo, semangat. Saya tahu kamu main terus di PLC, di Bethlehem, di Yerusalem, di Gaza. Dia rajin Pak, dia main drum, juga Asher ya kamu. Dia main Asher. Dapur juga. Ya. Kamu juga mesti ketularan roh mereka. Amin. Di sana pelayanan apa, Dok? Dulu di Surabaya. Belum pernah. Piye. Gebrak. Bahkan juga nggak pernah pelayanan seumur hidup di sini. Nah, jengkel di sini. Jauh-jauh datang loh ke sini. Main gitar. Ya itu kamu nggak tahu lagi beremus lah. Mukanya tegang sekali. Begituan, tapi kamu tetap keluar suaranya. Cuma tahu ditipukin aja sih. Ditipukin sepatu merek angkut. Keluar terus angkut. Jadi mesti disiplin ya saudara. Disiplin
disiplin untuk melihat segi baik dari penderitaan kita. Itu perlu disiplin. Benar? Benar nggak? Ya, Tuhan Yesus itu sangat disiplin. Ini saya ambil, si Yusuf ini punya anak Manasye yang tadi kita baca. Lalu dia bilang, ini ayat 51 ya, saya baca lagi ya. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesurakaranku dan kepada rumah bapakku. Soalnya aneh banget ya, dikasih nama lupa akan kesukaran. Kenapa dia? Kenapa? Karena dia mau berdisiplin melupakan. Saudara pikir gampang melupakan, dibuang sama saudara-saudara? Kecuali dia Alzheimer, dia nggak bisa lupa. Pasti ingat itu, pasti ingat. Saudara, saya itu kan dibuang sama denominasi yang saya udah berjuang 30 tahun di situ. Itu saya ingat terus loh. Tuhan, saya kerja di situ 30 tahun. Suatu saat saya jadi director of Oceania, Australia, New Zealand. Itu tanggung jawabnya dan kerjanya keras. Saya terbang terus ke Australia dan New Zealand. Tapi setelah 30 tahun dipecat begitu aja tanpa ada penjelasan. Itu sakit hati loh. Tapi saya berdisiplin. Tidak mengingat-ingat. Si Joseph sampai bikin nama anaknya tuh untuk buat dia disiplin. Jadi untuk ingetinnya. Jadi setiap kali lihat anaknya ini dia jadi ingat, Tuhan lupa. Tuhan membuat aku lupa masalahku. Terus besoknya dia lihat lagi si Manasye keluar dari kamarnya, saya bangun tidur, aku jadi lupa akan masalahku. Dia pakai anaknya untuk mendisiplin supaya dia lupa. Artinya kita perlu kerja keras untuk mendisiplin supaya kita sukses di dalam penderitaan kita. Amin saudara. Dan yang terakhir, disiplin tidak give up dari panggilan kita sekalipun dalam penderitaan. Lihat Yesus, waktu dia menderita emang dia terus give up. Tuhan, aku menyerah. Bapa, aku menyerah atas panggilanku sebagai juru selamat. Aku tidak menyelesaikan karena terlalu berat. Badanku hancur, tanganku dipaku, aku digantung berjam-jam. Bapak, sudah, aku tidak mau teruskan. Tidak kan? Sekalipun dia bergumul loh. Bapak, kalau boleh, ya kan? Cawan ini berlalu, kalau boleh, ya kan? Karena dia tahu penderitaannya dia harus menjadi dosa. Sekalipun dia tidak pernah berdosa dan dia benci jadi dosa. Dia bukan bergumul takut disobek-sobek, enggak. Takut ditusuk, digantung, enggak. Dia takut jadi dosa. Karena dia tuh benci dosa. Karena dia Tuhan tuh lawan dosa. Tiba-tiba dia harus jadi dosa. Dosa semua umat manusia ditumpuk ke dia. Itu najis sekali buat dia. Gak bisa kalau lawannya berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu. Aku tetap menderita sehingga seluruh umat manusia bebas dari penderitaan. Amin saudara. Kita lihat perang di Ukraina sama Israel itu baju-baju akan penderitaan besar ke depan. Ya, jadi penderitaan ini masih kecil dibandingkan dengan penderitaan besar di akhir zaman. Jadi hitung-hitung kalau lu menderita itu latihan. Iyalah, amin nggak? Saya itu dulu nggak punya uang, jadi disiplin nggak beli, nggak ada uangnya. Aku kuliah. Jadi kalau dulu saya paling suka ke toko buku Borders. Kenapa? Singapura tuh toko buku Borders di Orchard Road itu paling besar. Ada kursinya, jadi bisa baca sepanjang hari. Jadi kalau hari Senin kan libur, saya baca di situ dan tidak harus bayar dan tidak usah beli. Kenapa? Toko buku itu. Jadi ada beberapa majalah yang suka sekali, majalah gitar. Saya suka banget baca. Kan mahal sekali itu gitar player. Saya baca aja di situ. Setiap hari Senin ada isi baru, for free lagi, nggak usah bayar. Nah, saya menderita karena tidak bisa membeli. Karena uang pas-pasan. Bayangin dulu mau nonton film juga nggak bisa. Akhirnya saya duduk di depan Orchard Road, tahu nggak, di depan Hyatt Hotel kan ada layar iklan-iklan film besar sekali. Jadi saya kerjanya cuma nongkrong situ, nonton trailer movie, iklan. Itulah hiburan saya. Dari situ terus ada Burger King. Burger King kalau di sini Hungry Jack. Di situ tuh boleh top up minuman, nggak bayar. Kayak di sini boleh gitu juga. Hungry Jack dulu. Sekarang. Jadi saya sengaja duduk di situ, saya top up, minum, top up, terus dari pagi sampai sore dengan rasa tidak bersalah sama sekali. Dan Tuhan disiplin saya, gak usah belanja banyak-banyak. Dan sekarang saya jadi orang gak nganggur uang. Saya punya kuasa untuk spend money, the church money.
dengan cara gede gaji saya misalnya. Tidak, karena dulu gereja kita punya utang ini utang bank. Saya sengaja gaji saya kecilin, jadi semua persembahan tuh bayar utang, cepat sekali gaji sampai ini udah lunas. Jadi saya sengaja nggak beli apa-apa, nggak naikin gaji, dan istri saya bilang udahlah biar itu anggapnya pelayanan, di gaji kecil itu nggak apa-apa, yang kita bisa melayani, yang kita bisa panggilan Tuhan terjadi. Untung saya punya istri kayak gitu. Coba istri saya mata duitan, dari dulu dia bilang keluar aja gaji lu kayak gitu, ya kan? Jadi dia disiplin saya dengan keadaan pas, saya tetap hidup dan senang, sehingga pekerjaan Tuhan jalan terus. Sekarang kita sebenarnya lihat peralatan gereja ini kelas atas semua loh, merek yang QS itu merek mahal, semuanya Sennheiser, one of the top brand. Keyboard ya ada 3, ini Roland lagi, kita bisa kenal gitu. So semua dibelanjakan dengan disiplin dan beli yang terbaik untuk Tuhan. Karena disiplin saya waktu muda, dulu waktu kuliah, disiplin Tuhan sama ini. Saya nggak berani pakai uang gereja sembarangan sampai hari ini. Kalau saya sembarangan, saya nggak diangkat Tuhan, diangkat Tuhan kali. Amin. Jadi penderitaan yang pakai Tuhan itu bagus untuk kita semua. Amin. Kok saya jadi panjang banget sih ngomongnya? Ini baru depan. Kalian masih mau dengerin nggak? Oke. Yang kedua biar nggak cepet-cepet ya. Yang kedua, nih, penderitaan tidak bisa menghentikan berkat Tuhan. Penderitaan tidak bisa stop blessings, berkat Tuhan kepada hidup kita. Nggak bisa. Ini kita ambil contoh ayat yang berikutnya, dia bilang begini, kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, bukan cuma itu, si Yusuf jadi kayanya minta ampun kan. Bahkan negara Mesir jadi negara paling kaya di dunia, karena semua negara lain paceklik. Ya. Bayangin berkatnya si Yusuf itu menyebar ke seluruh negara Mesir. Hebat ya? Artinya apa? Tuhan itu mobil gue. Bukan. Tuhan bisa membuat engkau tetap diberkati walaupun hidupmu menderita. Amin, saudara-saudara. Jangan mobil. Bukan. Oke. Amin. Jadi penderitaan itu tidak bisa stop berkat yang dicurahkan Tuhan pada hidup kita. Amin gak, saudara sekalian? Ambil contoh ya, saudara sekalian. Ibu Teresa di Calcutta. Semua tahu kan Mother Teresa? Mother Teresa itu lahir di Bulgaria, Eropa Timur. Sebenarnya negara Bulgaria itu lumayan maju dulu. Tapi dia dipanggil untuk ke negara miskin kayak India, ke sebuah kota yang miskin, Calcutta. Dan dia melayaninya mulainya bukan langsung gereja gede, ada choir, dikasih gedung besar, tidak. Layanannya dia mulai dengan cara sendirian dong. Pergi dari gang ke gang, cari orang yang sekarat. Karena di sana biaya untuk mengubur orang itu berbakal, dia dibakar ya. Itu dibuang ke sungai Gaga. Itu biayanya mahal. Karena perlu ada upacaranya, tampil pendeta, itu mesti bayar, terus mesti dimandiin, pakai baju, dibungkus, lalu dibakar. Itu biayanya besar, jadi banyak orang yang nggak mampu. Itu buang orang yang udah sekarat di pinggir di tempat sampah. Main buang aja, karena jadi saking banyaknya orang dan banyak miskin. Jadi begitu. Si Ibu Teresa itu datang dari gang-gang cari orang yang begitu. Jadi ini orang udah sekarat tapi masih hidup di tempat sampah, diangkat, dimandikan, dipakaikan baju, didoakan, diminta terima Tuhan Yesus. Siapa yang nggak mau terima Tuhan Yesus? Udah mau mati, dimandiin, dikasih baju yang bagus, wangi. Dia mungkin seumur hidup nggak pernah mandi itu karena udah sakit, ada yang udah korengan, ada yang kusta, udah bolong-bolong. Gimana nggak mau terima Yesus? Jadi dia menuai banyak jiwa, terima Yesus semua tuh menjelang mati, lalu dibakar, lalu dilakukan dikubur karena mereka tiba-tiba menjadi Katolik semua sebelum mati. Coba bayangin, Ibu Teresa itu kan jadi miskin sekali di kota Calcutta, tapi sumbangan seluruh dunia mengalir ke dalam charity-nya dia. Sehingga menjadi charity yang besar sekali dengan cabang di seluruh dunia sekarang. Artinya apa? Penderitaan tidak bisa menyetop berkat yang diberikan kepada Tuhan. Amin, saudara sekalian. Amin enggak? Saya dapat panggilan Tuhan tahun 93. Lewatlah derita di situ, tapi dibandingkan dengan orang di Gaza, nothing lah.
masih bagus lah. Dan Tuhan memberkati saya luar biasa. Luar biasa. Bayangin anak saya sekolah di private school. Itu mahal loh. 1.200 per bulan. Cuman buat menyekolahin anak saya di secondary sekarang. Mahal banget. Mendingan duitnya saya pakai buat yang lain kan. Padahal deket rumah ada public school, ada Catholic school, bisa taruh di Christian school yang benar-benar cinta firman supaya anak itu tumbuh dalam firman. Saya nggak pernah kekurangan. Saya nggak bisa makan kayak dulu waktu kuliah. Amin. Jadi penderitaan tidak bisa stop berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau namanya diberkati mah diberkati aja. Gak usah lu kesana sini cari orang mau gimana gitu dan lain sebagainya. Yang terakhir, lalu gimana caranya menghadapi penderitaan dalam hidup ini? Karena kadang-kadang ada yang unbearable, gak tahan menderita. Contohnya ada orang yang perkawinannya berantakan, ada yang KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang orang tidak waras di rumah, ada yang anaknya kena LGBT, menderita sekali kan saudara sekalian. Nah saudara, apa yang dilakukan? Saya ambil satu ayat ya, Wahyu 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9 dan 10. Nah saudara, ini ada satu orang yang menderita namanya Saint John. Nah ini, Saint John itu sebelum dibuang ke Pulau Patmos, dia digoreng oleh Raja Kaisar Domitian. Itu Kaisar memang kejam sekali. Dia digoreng karena dia mengaku ada Tuhan lain namanya Yesus. Sedangkan pada zaman itu Romawi itu mengakui Kaisar adalah Tuhan. Jadi dia seperti mengajar aliran sesat, digorenglah dia atas perintah Kaisar. Yohanes 1 ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dia dalam kesusahan, saudara, amin. Dia bukan dalam lagi plesir. Kalau saudara ke Pulau Patmos sekarang, itu tempatnya enak. Tempat ziarah, ada hotel, kafe, restoran, pantainya bagus. Itu tempat plesir, tempat jalan-jalan sekarang. Tapi dulu zaman Yohanes gak ada itu kafe, boro-boro, adanya dua tempat dia menderita. Jadi aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi satu apa yang saudara lakukan kalau menderita, tekun menantikan Yesus. Amin. Tekun terus, jangan pernah mundur, terus melayani, terus ke gereja. Kedua, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah. Yang kedua, tetap memberkati firman Allah, tetap jadi sumber firman Allah, tetap memberitakan firman Allah, dan tetap merenungkan firman Allah siang dan malam. Amin. Yang ketiga apa yang dilakukan dan kesaksian yang ketiga adalah tetap bersaksi. Amin. Bu Ike, Pak Tony sering bersaksi. Umur 75 makin getol bersaksi. Bersaksi di sini kapan-kapan Pak. Yang diberikan oleh Roh. Nah, lihat ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku bla bla bla. Dan dia mendengarkan suatu pewahyuan. Saudara jadi ingat gini, kalau saudara menderita, saudara masuk dalam roh. Kenapa? Karena penderitaan itu ada di daging dan di dalam jiwa, tapi tidak ada di dalam roh. Karena kita ada Roh Kudus. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari 3. Tubuh ini dicubit sakit kan? Kalau kena gores sakit kan? Apalagi dipotong. Apalagi kayak si Yohanes digodok, goreng. Itu melepuh semua badannya, tapi dia nggak mati. Jadi dalam keadaan badan hancur, saya ada gambar ini, tapi nggak bisa ditayangin. Si Yohanes badannya rusak, saudara, hancur, mukanya jadi kayak saya pernah lihat orang yang dulu waktu kecil kena luka bakar, itu udah nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, cuma giginya doang sama bolong, sehat sekali. Jadi si Yohanes kayak gitu, rupanya udah rusak, kuping udah hilang, udah kayak daging hidup, kepala daging. Nah saudara, dia secara daging sakit, secara jiwa juga sakit loh. Namanya orang sakit kan, jadi tuh siang dan malam sakitnya minta ampun karena luka bakar, stadium terakhir. Lalu dia dikatakan di dalam roh. Nah roh itu lebih dalam dari jiwa. Kalau orang masuk ke dalam roh, saudara, dia udah gak rasakan sakit lagi. Jadi kita harus ada di dalam roh, karena roh itu lebih dalam dari jiwa kita. Bahkan ketika dia masuk di dalam roh, dia mendapatkan pewahyuan sehingga dapat kitab wahyu.
Artinya saudara, kalau saudara menderita, jangan terus diam di dalam daging. Masuklah dalam dunia roh, berpuasa dan berdoa, maka Tuhan bebaskan kau dari sengsara itu. Saya nggak ngajarin ajaran Buddha ya. Ajaran Buddha mengatakan untuk membebaskan kita dari kesengsaraan atau samsara. Di bahasa Indonesia kan jadi sengsara. Dan ada lagunya sengsara, sengsara, sengsara. Oh nggak lagu ini? Nah, itu Cesara. Itu lagu bahasa Spanish. Cesara, terjemahan jadi sengsara. Nggak coba. Nah saudara, kalau saudara sengsara, ya kan, masuklah dalam roh dan hiduplah dalam roh, maka kau tidak akan lagi rasakan sengsara itu. Amin saudara. Karena kesengsaraan cuma terjadi di dalam daging dan pikiran kita. Lihat Yohanes, lihat Yesus, saudara, lihat Paulus, ada duri dalam daging, tapi dia tetap hidup dalam roh, sehingga bahkan dalam pewahyuan roh itu dia berkata orang lain. Amin saudara. Jadi pesan hari ini adalah, saya tahu hidup kita susah, ada kesusahan sendiri lah. Saya juga banyak kesusahan. Saya mau tutup dengan cerita John Wesley. John Wesley itu hamba Tuhan yang luar biasa hebatnya. Cuman masalahnya dia salah pilih istri. Dia menikah dengan seorang namanya Mary Fazil. Waktu itu dia sakit. Dia masih single nih, ganteng, masih jomblo. Lalu dirawat sama nurse namanya Fazil. Fazil ini dia lihat cantik banget ya, merawat gua, telaten, sabar, gua dikasih obat sampai gua sembuh. Jadi dia sudah sembuh menikah sama gadis ini. Taunya gadis ini gila, sakit jiwa. Sakit jiwanya yang parah, bukan yang violence, bukan sakit jiwa yang mild. Itu ada orang yang bipolar, mild, schizophrenic mild, itu bisa disembuhkan dan didoakan bisa sembuh. Ini berat juga bisa disembuhkan, soalnya ini berat dan nggak bisa sembuh. Jadi sering dia pulang ke rumah tuh dijeduk-jedukin kepala ke tembok, rambutnya dijambak-jambak. Kalau dia lagi khotbah tuh isi masuk ke ruangan teriak-teriak, maki-maki dia. Jadi gilanya tuh udah nggak sadar gitu. Dan dia saudara puluhan tahun sampai dia umur 72 misalnya, hidup sama istri seperti ini. Bayangin saudara. Dan dia tidak mau ceraikan, walaupun orang bilang ceraikan aja, bukan pelayanan hebat. Dia tidak mau, dia tetap setia dengan istrinya yang gila, lunatik. Bayangin saudara, tapi saudara lihat hasil pelayanan dia. Gereja Metodis adalah salah satu gereja yang paling besar, denominasi paling besar di dunia, salah satunya Metodis. Di Medan besar sekali Metodis. Di Singapura lebih besar lagi. Di sini lumayan kaya sekali Metodis Church. Di Sydney. Ke Metodis kan, itu gereja orang kaya, banyak duitnya. Di Singapura, seluruh gereja Metodis kaya, kayak dokter, lawyer itu ke gereja Metodis. Karena sistem pengajarannya seperti itu. Itu semua buat pelayanan John Wesley. Ya, maka disebut Wesley Methodist Church. Jadi saudara sengsara tidak bisa membatasi berkat dan memberkati orang. Bahkan justru dari kesengsaraan itu si John Wesley jadi rendah hati, sehingga Tuhan bisa pakai dia lebih lagi. Amin saudara. Jadi saudara, saya kalau cuci piring secara kecil lah. Amin saudara. Jemput orang secara kecil lah bu. Amin. Disuruh main musik tiap minggu secara kecil. Lebih besar kemuliaan Tuhan yang segala macam. Amin saudara. Karena itu pesan hari ini kita ingat bawa pulang dan kita tetap tekun di dalam Tuhan dan berkat akan terus mengalir hidup kita. Amin saudara. Saya akan tutup ibadah hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini saya bersyukur. Sebelum saya tutup, saya minta Pak Todi berdoa. Bapak yang surga, ikut Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Pak Adi sudah membawakan Tuhan. Ucap syukur juga kami
yang kabar berita kesukaan kebenaran firman dan pertolongan dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.